Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Seperti biasa, disclaimer, saya bukan cenayang, saya bukan paranormal atau sejenisnya. Saya hanya terkadang bisa melihat mereka. Cerita Mata kali ini adalah episode kedua dari Cerita Mata Kamu. Terima kasih banyak buat Mas Ian yang udah mengirimkan cerita matanya ke kami. Katanya Mas Ian nih baru nemu ini channel Cerita Mata. Dan langsunglah ditonton abis tuh semua episodenya Cerita Mata. Dan kebetulan baru dibuka juga segmen Cerita Mata Kamu ini. Langsunglah Mas Kian ngirimin ceritanya ke kami. Terima kasih banyak ya Mas Kian, support channel kita terus ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis juga seperti Mas Kian nih, boleh dong kirim cerita mata kalian ke ceritamataKamu@gmail.com dengan subjek cerita mata kamu. Ditunggu ya. Nah, kali ini di ceritanya Mas Kian nih, ini mungkin banyak sebenarnya dari kita semua yang pernah ngalamin hal yang serupa nih. Jadi kita pasti pernah dong masuk ke satu lingkungan baru atau rumah baru, terus kita tuh ada momen kenalan nih sama makhluk-makhluk gaib di sana. Nah, di sini Mas Kian akan menceritakan itu semua dan ceritanya benar-benar mengagetkan, lumayan agak menyeramkan juga, banyak banget gangguan dan perkenalan yang Mas Kian rasain di cerita ini. Mau tahu ceritanya? Berangkat. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, saya izin ya, Mas Kian saya panggil dengan Kian aja. Dan di sini Mas Kian ceritanya akan bersama istrinya nih, namanya Mbak Kezia, dan izin juga saya panggilnya Kezia aja ya. Jadi sekitar 15 tahun lalu, Kian dan Kezia ini baru menikah. Dan mereka memutuskan untuk tinggal di rumah Kezia, yang kebetulan rumah ini adalah peninggalan dari kedua orang tuanya. Sekedar informasi, Kezia ini adalah anak tunggal dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Dan selama ini Kezia tinggal sendiri dan Kezia juga merupakan wanita pekerja. Nah, semua pengalaman yang Mas Kian rasakan ini berada di rumah Kezia. Singkat cerita, ketika mereka sudah pindah ke rumah Kezia, awalnya semua terasa baik-baik aja, aman-aman aja nih. Tapi di hari ketiga inilah dimana semua cerita ini dimulai. Jadi suatu hari, Kian lagi duduk di depan TV, di sofa depan TV, menonton TV, dan Kezia saat itu ada di kamar karena habis mandi. Nah, ruang TV ini bersebelahan dengan ruang kerjanya Kian. Ada meja kerja di sana dan lampunya agak temaram. Karena memang ruangan itu sedang tidak dipakai lah. Tapi sangat terlihat dari ruang TV karena memang bersebelahan. Seketika Kian merasa seperti ada sesuatu di meja kerjanya Kian. Entah kenapa kayak Kian tuh merasa kayak matanya ditarik terus untuk melihat ke arah ruang kerjanya dia gitu. Karena Kian merasa seperti ada sesuatu di sudut mata kirinya dia, seperti dia dipaksa untuk melihat ke arah situ terus, akhirnya dia melihat ke arah sisi kiri. Dia melihat ke arah meja kerjanya dan ruangan kerjanya itu. Dan ternyata apa yang Kian lihat, ada sosok laki-laki jongkok di atas meja kerja Kian. Laki-laki ini tuh mukanya pucat, kepalanya besar, badannya kecil, yang sedang fokus melihat Kian saat itu. Karena Kian kaget, Kian langsung lari ngibrit ke kamar nyamperin Kezia. Dia langsung dobrak pintu kamar, dia masuk dan dia langsung ketakutan dan cerita sama Kezia. Itu di depan ada laki-laki di atas meja kerja aku lagi jongkok, aku nggak tahu itu siapa. Kezia kaget dan Kezia langsung keluar kamar dan melihat sekitar, terutama di meja kerja yang dimaksud Kian tadi. Ternyata nggak ada apa-apa di sana. Mana mas, gak ada siapa-siapa. Kamu halu aja kali. Udah tidur sana, udah malam. Kamu kecapean aja kali. Oke, itu satu kejadian ya teman-teman. Nah, ada kejadian berikutnya nih. Dan masih banyak kejadian ajaib lainnya nih ya. Kita masuk ke kejadian berikutnya. Jadi, satu hari Kian baru pulang kerja.
Lalu Kian segeralah mandi, bersih-bersih ya ke kamar mandi. Supaya ada gambaran, jadi kamar mandinya rumah mereka itu adalah menggunakan seperti tirai plastik gitu ya. Nah jadi kalau mereka mau mandi menggunakan shower, mereka harus menutup tirai plastiknya itu ya. Shower apa sih namanya ya, tirai kamar mandi itulah ya pokoknya. Nah lalu setelah itu Kian lagi mandi nih ceritanya. Kian lagi mandi menggunakan shower. Tiba-tiba tuh Kian mendengar ada suara yang seakan-akan manggil dia. Suaranya tuh seperti begini. Itu sekali. Lalu Kian coba untuk menegaskan kan, itu suara apa. Dia matiin showernya, dia dengar-dengar nggak ada suara apa-apa saat itu. Lalu dia lanjutkanlah mandi lagi nih. Dia lagi sabunan, dia lagi mandi. Tiba-tiba dia dengar lagi ada suara yang sama. Kian mulai makin penasaran dan merinding sebenarnya. Tapi dia berusaha untuk coba untuk berani aja deh gitu. Nggak mau dia terlalu pikirin. Nah di dalam bilik kamar mandi yang tertutup tirai itu, dia terus mandi di situ. Dia lagi sabunan dan tiba-tiba Kian merasa ada yang menepuk pinggangnya Kian. Sentak Kian langsung kabur mengambil handuk dan keluar dengan kondisi badan masih penuh dengan sabun katanya. Lagi-lagi Kian langsung mendobrak pintu kamar mereka untuk cerita sama Kezia. Lalu dia bilang, Aku lagi mandi, punggung aku ditepuk, nggak tahu siapa yang nepuk. Kezia melihat suaminya masih berlumuran sabun, malah seperti sedikit tertawa gitu. Karena lucu, masih pakai handuk dan masih berlumuran sabun badannya. Lalu Kezia juga dengan sedikit rasa penasaran, lalu Kezia bilang, Masa sih? Yaudah yuk, aku temenin di depan. akhirnya ya udah mereka kembali lagi ke kamar mandi. Lalu Kezia nungguin Kian di depan kamar mandi, duduk di depan kamar mandi. Jadi mereka mandi kondisinya sambil ngobrol karena Kian memastikan bahwa Kezia memang ada di depan kamar mandi buat nemenin dia, saking Kian takutnya. Sebenarnya Kezia juga takut dan bingung karena apa yang dirasain sama Kian itu tidak pernah dia rasakan seumur hidupnya dia tinggal di sana gitu. Jadi Kezia juga penasaran dan penuh ketakutan juga sih sebenarnya, tapi berusaha untuk tenang supaya suaminya juga tidak semakin takut. Nah kejadian berikutnya ini selangnya cukup panjang nih. Jadi seminggu kemudian dari kejadian di kamar mandi tadi, mereka tuh tenang lah. Selama seminggu ini mereka tenang. Kian tidak mendapatkan gangguan apa-apa. Lalu di seminggu kemudian Kian mulai mendapatkan gangguan lagi. Jadi ketika Kian waktu itu lagi duduk di sofa di depan TV, lagi nonton TV, tiba-tiba Kian merasa di sebelah TV itu seperti ada bayangan hitam. Awalnya dia merasa seperti mungkin bayangan apa dari lampu teras rumahnya mereka. Jadi dia berusaha untuk tenang aja gitu. Tapi lama-kelamaan bayangan ini semakin berwujud seperti wujud orang, tapi besar sekali dan semakin jelas. Ketika wujud bayangan hitam ini semakin jelas, Kian langsung sadar bahwa ini adalah hal yang aneh. Dia langsung lari ketakutan, dobrak kamar lagi, masuk lagi ke kamar dan nyamperin Kezia lagi. Dan saat itu Kezia kaget banget karena melihat mukanya Kian itu benar-benar pucat, ketakutan, lompat ke tempat tidur dan langsung tutupan bantal mukanya saat itu. Lalu Kezia nanya, Kamu kenapa mas? Kok tiba-tiba dobrak pintu? Ada gundurwo di depan TV, ada gundurwo. Lalu Kezia langsung keluar kamar melihat area TV dan lagi-lagi tidak ada apa-apa. Kezia tidak melihat apapun di depan TV, hanya melihat ya kondisi TV masih menyala aja. Saat Kezia keluar, Kian juga ikut keluar. Tapi saat itu Kian ngumpet di belakang Kezia gitu, saking Kian ketakutannya. Dan Kezia tidak melihat apa-apa. Lalu Kezia bilang sama Kian kan, mana gak ada apa-apa. Ketika
Kian ngintip dari sela-sela badannya Kezia dan memang benar sudah tidak ada apa-apa di sana. Karena kejadian ini udah berulang kali, Kezia udah mulai semakin kesel nih karena dia ngerasa kok suaminya diganggu terus sama hal-hal kayak gini yang sebelumnya dia tidak pernah rasakan di rumah ini gitu. Akhirnya memberanikan diri, Kezia seperti berteriak di rumah itu. Heh kamu, kami tidak pernah ganggu kamu ya ada di sini. Jadi kamu semua pergi dari rumah ini sekarang juga, jangan ganggu kami. Sebenarnya Kezia juga ketakutan sampai merinding-merinding. Tapi ya dia sok berani aja karena Kezia kan ngerasa ya ini adalah rumahnya dia, rumah peninggalan orang tuanya dia, dan dia sudah tempati rumah ini bertahun-tahun. Seumur hidupnya mereka ya mereka tinggal di rumah ini gitu. Jadi dia merasa harusnya hal-hal kayak gini nggak perlu ada di rumahnya karena memang dia tidak pernah merasakan apa-apa sebelumnya. Ya udah akhirnya Kezia berusaha untuk menenangkan suaminya lagi, menyuruh untuk Kian istirahat dan tidur. Nah, beberapa hari kemudian, ini ada cerita yang lain lagi nih. Jadi, saat itu Kian lembur. Jadi dia pulangnya lebih telat daripada Kezia. Jadi Kezia sudah pulang duluan. Dan mereka memang terbiasa untuk membawa kunci rumah masing-masing. Supaya kalau misalkan ada yang harus pulang duluan atau pulang lebih belakangan, mereka bisa buka pintu rumah masing-masing gitu ya. Mungkin saat itu sekitar jam 10 malam, Kezia sudah tertidur di kamarnya. Saat itu Kian baru pulang. Nah, ketika Kian baru pulang, Kian buka pintu rumah. Seperti biasa, Kian mengucap salam. Assalamualaikum, kata Kian sambil membuka pintu rumah. Ketika dia masuk rumah, rumah itu wangi aroma melati. Karena memang Kezia sering sekali membakar seperti aroma terapi yang wangi-wangiannya itu macem-macem lah. Nah kebetulan saat ini wanginya itu wangi bunga melati. Dan ketika Kian baru masuk rumah, Kian melihat ada seorang wanita sedang duduk di sofa, menunduk tapi bajunya lusuh gitu. Saat itu Kian langsung tegur kan, halo, karena Kian berpikir bahwa itu adalah temannya Kezia. Tapi anehnya, ketika ditegur, perempuan ini hanya diam aja, tetap aja menunduk. Ya sudah, Kian langsunglah masuk ke kamar. Ketika Kian masuk ke kamar, Kezia terbangun. Lalu di situ Kian seperti ngedumel gitu. Itu teman kamu, sombong banget sih, ditegur malah diem aja. Lalu Kezia menjawab, Hah? Teman yang mana? Ini udah jam 10 malam mas. Gak mungkin aku ngundang teman aku malam-malam ke sini dan akunya malah santai-santai di kamar. Kian langsung kaget dan menatap wajah Kezia lalu bilang, Jadi yang di depan itu siapa? Kezia langsung bangun dari tempat tidur dan dia langsung buka pintu dan dia lihat memang di ruang tengah, di ruang TV-nya mereka ya memang tidak ada siapa-siapa. Langsung Kian lemes, dalam hati dia bilang, berarti tadi bukan orang ya. 4 kejadian tadi belum selesai sampai di situ teman-teman. Karena masih ada kejadian berikutnya lagi yang mengganggu Kian. 2 minggu setelah kejadian terakhir tadi, ada kejadian lain lagi. Ketika mereka setelah makan malam, mereka duduk-duduk nih di teras. Mereka duduk-duduk di teras sambil ngobrol-ngobrol. Nah seketika di tengah-tengah obrolan, Kian terdiam lalu langsung menarik Kezia masuk ke dalam rumah. Dengan terburu-buru dengan muka yang sangat pucat. Kezia langsung bertanya kan, Kenapa sih mas? Kok buru-buru banget? Kenapa sih? lalu Kian menjawab, Udah, ayo cepat masuk, ayo cepat masuk. seperti orang yang sangat ketakutan dan panik. Setelah mereka masuk langsung segera kunci pintu rumah dan mereka masuk ke kamar. Setelah sampai di kamar baru Kian menjelaskan. Jadi tadi tuh aku lihat pas kita lagi ngobrol, di depan kita itu, di tembok bangunan depan kita itu, ada kepala muncul berkali-kali seperti lagi ngintipin kita. Nah, sedikit menjelaskan ya teman-teman. Jadi di depan teras rumahnya Kian dan Kezia ini, mereka tuh punya taman dan ada beberapa bangunan
yang mereka fungsikan sebagai gudang. Jadi itu masih di dalam area rumahnya, bukan jadi tembok yang dimaksud oleh Kian tadi itu adalah bukan temboknya orang, tapi tembok rumahnya mereka, bagian dari rumahnya mereka. Dan katanya di situ Kian melihat seperti ada kepala yang muncul dari tembok gudangnya mereka tadi itu. Ya wajar sekali kalau misalkan Kian kaget dan takut ya, karena memang mereka tahu bahwa di rumah itu mereka selama ini memang hanya tinggal berdua kan. Mereka hanya berdua, jadi kalau tiba-tiba ada sosok kepala yang muncul di salah satu tembok rumahnya mereka, ya itu berarti memang bukan manusia, karena mereka memang hanya tinggal berdua selama ini. Setelah Kian menceritakan ke Kezia semakin kesal rasanya. Kezia tuh terlihat semakin emosi. Kezia tuh sampai bilang bahwa, wah, Ini sudah keterlaluan. Aku tuh tinggal di sini udah dari kecil, Mas, dan aku nggak pernah ngerasain dan melihat ada hal-hal seperti itu. Jadi ini udah semakin keterlaluan. karena Kezia sudah semakin terlihat kesal dan emosi, akhirnya Kian mencoba untuk ajak bicara dan mengakui apa yang selama ini dia rahasiakan. Dan akhirnya Kian bilang sama Kezia, Sebenarnya Mas ini punya six sense, Kezia. Cuma selama ini Mas gak mau ceritakan ini sama siapa-siapa. Karena Mas ini penakut. Kian menjelaskan itu sambil tertunduk lesu. Dan Kezia kaget. Dia baru tahu bahwa suaminya mempunyai six sense. Sentak Kezia langsung teringat dengan salah satu omnya Kezia yang kebetulan juga punya six sense. Dan akhirnya Kezia bilang dan mengajak Kian untuk bertemu dengan omnya. Ya udah gini deh, Mas. Kita coba sowan yuk ke rumah om aku. Namanya Om Wandi. Kebetulan Om Wandi ini juga punya six sense. Mungkin Om Wandi bisa menjawab kenapa begitu banyak gangguan yang ditujukan ke kamu di rumah ini. Singkat cerita, ketika weekend mereka menyempatkan waktu mereka untuk pergi ke rumah Om Wandi. Sesampainya di sana ketemu dengan Om Wandi dan mereka gembira sekali. Om Wandi dan keluarga gembira sekali menyambut Kian dan Kezia datang, karena memang sudah lama banget Om Wandi gak pernah ketemu Kezia karena kesibukan mereka masing-masing lah. Lalu ngobrol lah mereka sebentar tentang keluarganya mereka lah, tentang masa lalu mereka segala macam, mengenang masa kecilnya Kezia. Dan masuklah momen ketika Kezia mulai ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh Kian, oleh suaminya. Belum sempat Kezia dan Kian bercerita apapun ke Om Wandi, tiba-tiba Om Wandi sudah bilang bahwa Iya, Nak Kian memang ada keturunan dari leluhurnya ya. Om juga tahu kalau dulu waktu kecil sempat mau ditutup ya. Tapi nggak bisa, karena memang ini gift dari Tuhan. Nggak apa-apa Nak Kian. Nak Kian yang kuat ya. Apalagi Nak Kian ini kan ibadahnya bagus. Otomatis Nak Kian bisa jadi lebih peka dan bisa melihat semua makhluk-makhluk ini. Kian dan Kezia lihat-lihatan saat itu karena mereka kaget. Tiba-tiba Om Wandi bisa ngomong seperti itu tanpa mereka bercerita apapun. Sambil melanjutkan ceritanya, Om Wandi juga bilang bahwa Kamu merasa diganggu ya? Kalau Om Wandi lihat, memang makhluk-makhluk itu sudah lama menetap di sana. Mereka menjaga rumah itu, juga menjaga keluarga Kezia selama ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Ya memang sih ada beberapa yang suka lewat-lewat ke sana. Karena kalau Om Wandi lihat, di sini di belakang rumah kamu ada rumah kosong ya Kezia. Sepertinya penghuni itu yang main juga ke rumah kalian. Karena kebetulan Kian bisa lihat, jadi mereka ingin berkenalan sama Kian. Memang terkadang sosoknya menakutkan, tapi mereka tidak bermaksud jahat kok. Mereka hanya ingin kenalan aja sama Kian. Jadi kamu yang kuat ya. Tunggu saja beberapa waktu lagi. Nanti kamu akan terbiasa dan akan lebih tenang. Kalau Kezia,
memang tidak akan pernah diganggu sama mereka. Selain memang Kezia tidak bisa melihat mereka, mereka juga sudah mengenal Kezia sejak Kezia masih kecil. Om juga pesan, jangan pernah menggunakan pewangi ruangan yang beraroma bunga melati ya. Karena sebagian dari mereka suka dengan bunga melati. Jadi mereka nanti akan terlalu nyaman di sana. Di situ Kian dan Kezia langsung kaget. Karena memang benar, kejadian yang Kian lihat saat itu ada perempuan datang ke rumah mereka duduk di sofa yang dikira temennya Kezia tadi. Itu Kian memang mencium aroma melati. Dan ternyata memang Kezia memasang aromaterapi dengan aroma bunga melati. Karena sebenarnya memang sebelum-sebelumnya Kezia tidak pernah menggunakan aroma melati di rumah itu. Lebih ke aroma yang lain lah. Tapi saat itu ketika Kezia mau beli aroma yang lain sedang kosong stoknya. Dan yang ada hanya aroma bunga melati ini. Jadi ya tetap Kezia beli dan Kezia pasang. Lalu pesan terakhir dari Om Wandi adalah, Udah, tenang aja ya. Kalian harus lebih kuat lagi dan lebih rajin lagi ibadahnya. Sering-sering mengaji ya di rumah. lalu pulanglah Kezia dan Kian ke rumah. Mereka menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Seiring waktu berjalan, mereka tidak pernah lagi memasang aromaterapi dengan aroma bunga melati. Dan Kian pun sudah semakin terbiasa dan semakin tenang seperti yang Om Wandi bilang. Karena Kian menyadari bahwa ternyata makhluk-makhluk ini memang tidak ada niat untuk mengganggu, hanya ingin kenalan aja, kata Om Wandi kan. Ya walaupun sebenarnya gangguan ini tidak berhenti, tapi kondisi Kian sudah jauh lebih tenang. Kalaupun sesekali Kian melihat mereka dan mereka melihat ke arah Kian juga, dalam hati Kian selalu bilang bahwa, salam kenal ya, saya tidak akan mengganggu kamu, dan tolong kamu juga jangan ganggu saya. Pesan moral dari cerita Kian dan Kezia hari ini adalah bahwa sejatinya kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Dimanapun kita berada, di sana ada mereka. Tapi yang terpenting adalah selama kita mempunyai niat yang baik, selalu berdoa, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan selalu diselamatkan dari kejadian-kejadian yang tidak pernah kita duga. Demikian cerita mata kali ini, sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.